Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini Senin 14 April 2025. Kita sudah memasuki minggu pekerjaan kita yang baru lagi. Saya berdoa agar Bapak Ibu tetap semangat dalam menjalani hari-hari, sekalipun kita mesti harus bekerja, berusaha, bersekolah, dan melakukan berbagai macam kegiatan. Karena itu hanya firman Tuhan yang bisa membuat kita tetap semangat. Firman Tuhan yang mengisi hari-hari kita, yang membuat hidup kita berarti dan bergairah. Saudara, hari ini kita akan belajar kembali mengenai kemuliaan Kristus, menyambut hari raya Paskah dan kebangkitan Kristus yang akan kita rayakan beberapa hari lagi. Dan hari ini kita akan belajar mengenai kemuliaan Kristus dalam hikmat-Nya. Roma 16 ayat 27 berkata, bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saudara, Yesus itu dalam hikmat-Nya tentunya berbeda dengan orang-orang yang lain atau manusia yang lain. Hikmat bisa didefinisikan sebagai satu kemampuan mengaplikasikan apa yang diperoleh dari pengetahuan. Hikmat juga bisa didefinisikan kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hikmat juga kemampuan untuk mengambil keputusan dengan tepat pada waktu yang tepat dengan seefektif dan seefisien mungkin. Saudara, kalau kita mau belajar hikmat, kita harus belajar dari Tuhan Yesus yang penuh dengan hikmat. Hikmat-Nya sangat luar biasa dan tidak terselami. Saudara bisa melihat misalnya dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Di sana dikatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang penuh hikmat. Karena itulah di dalam hikmat-Nya kita bisa melihat kemuliaan-Nya yang besar. Saudara, dalam keadaan Yesus sebagai manusia, waktu Dia menginjil dan melakukan pekerjaannya sebagai manusia, Tuhan Yesus itu menunjukkan hikmat yang luar biasa. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8, kalau nanti saudara punya waktu membaca di rumah, di sana ada kisah di mana Yesus itu dibawa kepada satu situasi di mana ada perempuan yang berzina. Lalu orang-orang sekeliling waktu itu, ahli-ahli Taurat, ada orang-orang Farisi berkata, Musa mengatakan orang yang seperti ini harus dilempari dengan batu. Apa pendapatmu? Nah saudara, kalau Yesus menjawab ya lempari dengan batu, Yesus sedang melanggar hukum Romawi. Karena orang Romawi itu menganut hukum bila bukan warga negara Romawi, mereka tidak boleh menghukum seorang dengan hukuman mati. Jadi Yesus melanggar hukum Romawi. Tetapi di sisi lain kalau Yesus bilang jangan melempari dia, Yesus dianggap tidak menghormati Musa dan melanggar hukum Taurat. Lalu Yesusnya membungkuk lalu menulis sesuatu dan Dia berkata, kalau memang ada yang benar dari antara kamu, silakan melempar batu yang pertama. Kalau kamu merasa tidak berdosa, silakan melempar. Dan tidak ada yang berani melempar dan satu persatu mereka meninggalkan Yesus. Jadi dengan jawaban ini Yesus dengan hikmat-Nya memberikan satu solusi yang tepat. Dia tidak melanggar hukum Romawi, Dia juga tidak melanggar hukum Musa. Lalu occasion yang lain saat Yesus ditanya oleh murid-muridnya mengenai membayar pajak. Dan Yesus cuma minta koin, lalu Yesus bilang ini gambar siapa? Gambar Kaisar. Bayarkanlah kepada Kaisar apa yang Kaisar punya. Karena kalau Yesus menjawab tidak boleh membayar pajak, Yesus melanggar hukum
Romawi. Tapi kalau Yesus menjawab bahwa silakan membayar pajak, Yesus dianggap melanggar hukum Taurat karena pajak itu hanya boleh diberikan kepada bait suci. Saudara, Yesus lepas dari jebakan Batman atau pertanyaan yang menjebak ini kepada dirinya, dan dia menjawab dengan tepat karena ia Tuhan yang penuh hikmat. Di dalam hikmatnya lah kita melihat kemuliaan Yesus. Karena itulah kalau saudara dan saya ingin memiliki hikmat yang baik, hikmat yang tepat, saudara dan saya harus memberi diri saudara diekspos dengan Tuhan Yesus. Benar-benar belajar mengenai kemuliaan Kristus, dan renungan malam yang saya bagikan ini adalah sarana di mana saudara dibiarkan untuk melihat dan menyaksikan kemuliaan Kristus dalam berbagai dimensinya. Karena itulah saya dengan kerendahan hati mengajak saudara untuk terus setia mendengar renungan ini, sehingga saudara dan saya makin melihat kemuliaan Kristus, sehingga hikmat itu turun atas kita, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat, dan kita menjadi pribadi yang penuh hikmat dan bijaksana. Haleluya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.